Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Maharani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang saya buat yang berjudul Kebijakan VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda. Kebijakan VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda memiliki latar belakang, yaitu pada pedagang-pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon. Pada waktu Belanda masih dalam penjajahan Spanyol, kemudian terjadilah perang 80 tahun dan berhasil melepaskan Belanda terhadap Spanyol serta menjadikan William van Orange sebagai pahlawan kemerdekaan Belanda. Pada tahun 1580, Raja Philip dari Spanyol naik tahta. Ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Akibat Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol, hal itulah yang mendorong Belanda mulai mengadakan penjajahan samudera untuk mendapatkan daerah asal rempah-rempah. Kemudian perjalanan Belanda. Pada tahun 1905, Lieshoten berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan. Peta yang dibuat oleh Lieshoten diberi nama Interatio yang artinya keadaan di dalam atau situasi di Indonesia. Pada tahun 1995, awal April, Cornelius de Houtman dan de Keyser dengan 4 buah kapal pemimpin pelayaran menuju Nusantara dengan rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Selama pelayaran itu, selama menjalani rute pelayaran Portugis dan tidak singgah ke India Malaka. Pada bulan Juni 1996, pelayaran berhasil berlabuh di Banten dan pada mulanya kedatangan mendapat sambutan baik dari masyarakat Banten. Kedatangan Belanda diharapkan dapat memajukan perdagangan dan dapat membantu usaha penyerapan ke Palembang yang dipimpin oleh Raja Maulana Muhammad. Akan tetapi, sikap de Houtman semakin kaku dalam perdagangan, hanya mau membeli rempah-rempah pada musim panen dan membeli melalui pejabat atau Cina Petarata. Akhirnya, ia ditangkap dan dibebaskan setelah membayar uang tebusan, kemudian meninggalkan Banten. Lanjut, walaupun demikian dengan Houtman disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Belanda, ia dianggap sebagai pelopor pelayanan penemuan jalan laut ke Nusantara. Pada tanggal 28 November 1598, pelayar baru Belanda dipimpin oleh Jacob Van dan Robert van Werfhuizen dengan 8 bulan kapal tiba di Banten. Pada saat itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan Belanda diterima dengan baik. Karena sikap Van yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para pembesar Banten, maka 3 buah kapal yang dipenuhi muatan rempah-rempah berhasil dikirim ke Belanda dan 5 buah kapal yang lainnya menuju Maluku. Di Maluku, Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku. Selanjutnya, terbentuknya VOC. Keberhasilan ekspedisi Belanda dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha Belanda yang lainnya untuk berdagang ke Nusantara. Di antaranya, mereka terjadi persaingan. Di samping itu, mereka harus mendampingi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Akibatnya, mereka saling menderita kerugian. Lebih-lebih dengan strateginya perampokan oleh bajak laut. Atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarneveldt. Pada tahun 1602, kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur.
Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang pada tahun 1602. VOC membangun kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francis Waiter. VOC juga memiliki tujuan, yaitu menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. VOC memiliki hak-hak istimewa antara lain yaitu memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, mengangkat dan menghentikan pegawai, memiliki tentara untuk mempertahankan diri, memberikan benteng, menyatakan perang dan damai, mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Selanjutnya yaitu terbentuk kekuasaan kolonial di negara Indonesia terbagi menjadi 4, antara lain kekuasaan bangsa Spanyol dan Portugis di Indonesia, kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia, kekuasaan pemerintah Belanda di bawah kendali Prancis, kekuasaan VOC di Indonesia. Berikut dengan penjelasannya. Kekuasaan bangsa Spanyol dan Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis telah berhasil merebut dan menduduki Malaka pada tahun 1511. Kemudian pada tahun 1512, bangsa Portugis datang di Maluku. Tanpa diduga, bangsa Spanyol muncul dari arah Filipina dengan kapal Trinidad dan Victoria di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano. Kemudian Spanyol menjalani hubungan dengan Tidore. Selanjutnya ada kekuasaan VOC di Indonesia. Pembentukan VOC bermula dari persaingan antar pedagang Belanda di Indonesia. Untuk mengatasi persaingan tersebut, maka dibentuklah suatu kongsi perdagangan yang berupa Persekutuan Dagang India Timur atau Praksara dari Johan van Endel Bernhoven. Kondisi dagang ini kemudian diberi nama yaitu Verenigd United Company atau bisa disebut dengan VOC. Itu kekuasaan pemerintah Belanda di bawah kendali Prancis. Abad ke-18, VOC mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah adanya persaingan perdagangan dengan kongsi-kongsi lain dari bangsa Inggris dan Prancis. Pegawai-pegawai VOC yang banyak melakukan korupsi dan penduduk di Indonesia terutama Jawa telah miskin sehingga tidak mampu membelikan barang-barang VOC. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dengan hutang 134, juta gulden. Kemudian hak dan kewajiban diambil alih oleh pemerintah Republik Batavia di bawah kendali Prancis. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Prancis mulai terdesak dalam perang hingga Napoleon pun berhasil ditangkap. Kekalahan Prancis menyebabkan Belanda tidak lagi berada di bawah pengaruh Prancis. Kemudian hubungan antara Belanda dan Inggris yang selanjutnya bermusuhan mulai membaik. Dan selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah kolonial terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan dari pemerintah kolonial Portugis, kebijakan pemerintah Hindia Belanda, kebijakan VOC, dan kebijakan pemerintah kolonial Inggris. Berikut beberapa kebijakan dari pemerintah kolonial di Indonesia, antaranya yaitu kebijakan dari pemerintah kolonial Portugis. Yang pertama yaitu menanamkan kekuasaan di wilayah Maluku. Yang kedua, menyebarkan agama Katolik di daerah kekuasaan. Yang ketiga, mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong dari Portugis. Dan terakhir, adanya sistem monopoli perdagangan pala dan cengkeh di Ternate. Yaitu yang berikut kebijakan VOC terbagi menjadi 5. Yang pertama, hak membuat mata uang, hak monopoli, hak mendirikan benteng, hak melaksanakan perjanjian dengan kerajaan Indonesia, dan yang terakhir hak membentuk pasukan tentara. Selanjutnya, kebijakan pemerintah kolonial Inggris terbagi menjadi 3, yaitu
Penyerahan wajib dan juga wajib kerja dihapuskan. Hasil pertanian dipungut oleh pemerintah tanpa adanya perantara. Dan yang terakhir, rakyat diharuskan untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai bentuk kepemilikan tanah. Dan selanjutnya kebijakan pemerintah Hindia Belanda tadi menjadi dua, yaitu adanya kebijakan sistem tanam paksa, adanya politik pintu terbuka yang meliputi UU Agraria tahun 1870 yang berisi tentang pribumi berhak memiliki tanah dan menyewakannya. Pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernur dalam jangka waktu 75 tahun. Demikian materi yang saya sampaikan tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Semoga dengan merangkum materi ini bisa lebih bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah Indonesia sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, tentunya tidak melupakan sejarah bangsa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila itu.